Anda masih bersama kami di kabar hari ini. Polisi membawa pelaku pembunuhan seorang wanita di area apartemen Central Park ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Penyidik dari unit reskrim Polsek Tanjung Duren membawa AH, pembunuh wanita berinisial FD di area apartemen Central Park, Tanjung Duren, Jakarta Barat, ke Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur. Penyidik melakukan tes kejiwaan terhadap AH karena pria berusia 26 tahun itu berperilaku aneh saat diperiksa. Pemeriksaan kejiwaan dilakukan untuk mendalami kondisi kesehatan mental dari AH. Perkembangan kasus 338 yang terjadi di area sekitar Central Park, untuk perkembangannya hari ini tersangka sudah dibawa ke rumah sakit ya untuk dilakukan observasi kejiwaan ya untuk memastikan apa memang betul yang bersangkutan itu mengalami gangguan jiwa atau tidak. Kita sampaikan dari awal ya, dari mulai keterangannya berubah-berubah, penyampaiannya tidak relevan ya, memang kalau ke arah sana ada dugaan ke arah sana. Namun kita tidak bisa memastikan 100% karena kita harus memastikan itu dengan medis atau yang berwenang. Nah, untuk itu kita sekarang melakukan observasi terhadap kejiwaannya. Polisi juga mengungkap suami dari FD sempat menerima sinyal SOS. Saat kejadian, suami korban berada di apartemen yang berada tak jauh dari lokasi. Sinyal SOS itu diterima suami korban pada telepon genggam miliknya. Ya, jadi setelah dari penyidik melakukan pemeriksaan memang betul itu ada sinyal notifikasi SOS ya dari Apple Watch korban masuk ke HP dari suaminya. Ini terjadi karena mungkin Apple Watch ini mengalami suatu kejadian benturan keras atau apa yang sehingga notifikasi ini masuk, dan itu memang diperlihatkan semua clear, ada data itu semua ada. Diperkirakan hasil tes kejiwaan dari AH akan diketahui minggu depan. Dari Jakarta, Arif Budiman Saputra, TV One mengabarkan. Mayat perempuan tanpa identitas ditemukan di tepi bekas kolam penangkaran buaya di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Pihak kepolisian masih menunggu hasil visum untuk mengetahui penyebab kematian korban. Mayat perempuan tanpa identitas ini ditemukan di tepi kolam bekas penangkaran buaya Mayang Mangurai, Teluk Bayur, Berau, Kalimantan Timur, Kamis siang. Tim gabungan dari kepolisian, BPBD, dan PMI segera bergerak ke TKP usai mendapat laporan warga. Tim gabungan langsung mengevakuasi jenazah korban. Polisi masih mendalami kasus penemuan mayat ini dan belum dapat memastikan identitas korban karena masih mengumpulkan keterangan beberapa saksi dan bukti. Jenazah korban dibawa ke rumah sakit di Tanjung Redep untuk menjalani otopsi guna mengetahui penyebab kematian korban. Seorang pelaku penggelapan sepeda motor di Bandar Lampung, babak belur dihakimi warga saat hendak kabur dari kejaran korbannya. Seorang pria tertangkap warga saat mencuri sepeda motor. Pelaku yang panik karena ketahuan oleh korban kemudian mencoba menghindar dan melarikan diri. Pelaku yang berusaha kabur tak dapat berkutik setelah warga beramai-ramai mengejar pelaku. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi tersangka dari kepungan warga. Seorang wanita yang berprofesi sebagai terapis pijat lulur ditemukan tewas dengan sejumlah luka di bagian leher. Kuat dugaan korban dibunuh oleh pelanggan prianya. Seorang wanita bernama Heni yang berprofesi sebagai terapis di sebuah tempat pijat dan lulur yang terletak di Jalan Tengku Amir Hamzah, Kecamatan Medan Barat ditemukan tewas mengenaskan. Korban ditemukan pertama kali oleh pemilik usaha pijat lulur dan korban sudah tidak bergerak saat ditemukan. Polisi yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari penyelidikan awal korban ditemukan luka di bagian leher dan bibir bagian dalam. Dugaan sementara korban tewas akibat dicekik. Tak hanya itu, barang korban seperti handphone dan dompet tidak terlihat di lokasi kejadian. Polisi kini masih melakukan penyelidikan dan pengejaran pelaku pembunuhan yang menewaskan korban. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Medan guna kepentingan otopsi.
Penyelidikan polisi atas tewasnya anak perwira menengah TNI Angkatan Udara di Halim Perdana Kusuma berlanjut dengan pemeriksaan 2 orang saksi lagi, sehingga total berjumlah 10 saksi, termasuk guru dan teman-teman korban. Selain itu, polisi menemukan dari 18 CCTV, hanya 4 yang merekam kejadian korban tewas. Ada 18 titik CCTV atau kamera pengawas teridentifikasi di sekitar tempat kejadian perkara kematian anak perwira menengah TNI AU di pos pion ujung landasan Halim Perdana Kusuma. Namun dari ke-18 titik CCTV di area objek vital TNI AU itu, hanya 4 CCTV yang merekam kejadian sebelum dan sesudah korban tewas. Polisi menjelaskan, CCTV lainnya tidak berfungsi, termasuk yang mengarah langsung ke lokasi tewasnya korban. Di sekitar TKP, ternyata hasil analisa hanya 4 titik CCTV yang merekam korban, baik itu pra dan pasca kejadian. Adapun CCTV yang posisinya berada di depan TKP atau yang mengarah langsung tidak berfungsi. Kira pukul 18.40 meninggalkan rumah, itu masih bertemu dengan bapak. Bapaknya masih menemui. Ya. Dari CCTV itu ada selain korban yang merekam bahwa ada orang lain yang masuk ke pos itu? Ya. Dari 4 CCTV yang kami tadi sampaikan, yang merekam kegiatan daripada korban sendiri. Karena kami sudah tarik sebelum dan sesudahnya. Polres Jakarta Timur telah memeriksa 10 orang saksi, yaitu ibunda dan ayah korban, wali kelas, guru bimbingan dan konseling, 4 teman sekelas korban, petugas security, serta anggota POM Angkatan Udara yang piket saat kejadian. Dari Jakarta, Adia Anwari, Firdaus, TV One mengabarkan.